Halo, jumpa lagi dengan gue Romi Fauzi di tutorial Unity dan Playmaker. Pada tutorial ini, kita akan bikin mekanisme pergerakan musuh. Kayak di game-game Mario gitu, platformer ya. Jadi musuhnya bisa gerak nanti ke kiri, ke kanan, dan kita juga bisa taruh kayak semacam batasan di mana dia harus berbalik arah. Oke, sebelum kita lanjut, gue akan jelasin sedikit bahwa gue ada import aset-aset baru dari internet ya. Namanya Dino Sprite. Nah, Dino Sprite ini punya animasi banyak banget. Ada dead, ada idle, ada lompat, run, dan walking. Dan gue akan taruh linknya di description untuk di-download. Nah, kemudian gue juga udah setup enemy game object di sini. Bisa dilihat ya. Enemy game objectnya cuma enemy doang, tapi dia ngegroup objek-objek yang dibutuhkan untuk menggerakkan semua enemy ini. Jadi, enemy game object ini mempunyai child object yang bernama enemy entity, dan enemy entity ini sebenarnya adalah musuh yang sebenarnya ya. Jadi ini nggak ada fungsi apa-apa, cuman grouping aja. Nah, enemy entity sendiri memiliki komponen capsule collider dan juga rigid body 2 dimensi. Rigid body 2 dimensinya gua freeze rotation Z-nya dicek. Jadi biar dia nggak jatuh pada saat gerak. Nah, kemudian pada enemy entity ini dia juga punya child object visual. Nah, ini merupakan tampilannya si sprite dino-nya, dan default sprite-nya adalah idle. Nah, kalau kita buka window animation, gue juga udah siapin 3 animasi buat si visual object ini. Pertama, Dino Idle. Nah, Dino Idle ini pada saat dia diem. Kemudian ada animasi Dino Walk. Ini pada saat dia lari. Kemudian ada juga animasi Dino Dead. Nah, ini pada saat dia kalah atau mati. Untuk Dino Walk-nya gue pakai run animation ya, bukan pakai walk animation. Tapi kalau mau pakai walk animation juga boleh. Nah, kemudian untuk animatornya, gimana cara setupnya? Oke, kita buka animatornya. Animatornya gue cuman setting 2 parameter. Yang pertama speed, tipenya float. Kedua, jenisnya trigger, namanya dead. Nah, di sini cuma ada 2 state. Pertama, default state-nya blend tree. Kedua, state untuk mati. Dan ada transisi dari blend tree ke mati. Jadi di transisinya itu cuman pakai kondisi trigger parameter ini, yakni itu dead. Kemudian hash exit time-nya gue matiin. Nah, di dalam blend tree-nya kayak gimana? Kalau kita buka, lu bisa lihat bahwa ada 2 klip animasi ya. Ada Dino Idle sama Dino Walk. Jadi tinggal tambah motion aja di sini. Mau berapa banyak animasinya, cuman kebetulan gue cuma perlu 2. Dan ini menggunakan parameter speed, yaitu speed parameter yang float ini. Jadi kalau kita play, dia akan play idle animation by defaultnya. Tapi kalau speednya kita gerakin, kita rubah, dia akan jadi run. Dan balik lagi ke idle. Jadi tergantung nilai speednya ya. Oke, jadi itu setup animasinya. Dan kemudian di dalam enemy game objectnya ada 2 objek lagi, right dan left. Nah, ini adalah batasan game objectnya. Ini cuman empty child object aja, dan bisa diposisiin terserah kita tergantung environmentnya atau levelnya kayak gimana. Kalau misalnya groundnya nggak terlalu panjang, ini bisa kita deketin. Sehingga nanti begitu enemy-nya ketemu titik ini, dia akan berbalik. Dan ini nggak perlu collider atau apapun. Kita cuman akan catat dan bandingkan posisi X-nya terhadap si enemy-nya. Oke, dengan semua hal yang udah gue jelasin, yuk kita coba bikin playmaker-nya. Sekarang gue akan buka window playmaker, pilih enemy entity, kita bikin FSM baru. Nah, FSM baru yang pertama ini adalah untuk pergerakan ya. Jadi, gue akan kasih nama pergerakan misalnya. Terus state-nya juga sama. Gue akan kasih nama gerak misalnya. Nah, di state yang pertama ini, kita perlu kasih set velocity 2 dimensi. Dan kemudian velocity ini membutuhkan parameter atau variabel. Jadi kita bikin aja yuk variabel baru di X, sumbu X-nya. Create new variable, dan sini kasih aja nama kecepatan misalnya. Nyalakan every frame-nya ya. Terus di variabel ini untuk kecepatan kita nyalain inspektornya. Jadi nanti di sini kita bisa buka di control, di inspektor kita bisa lihat variabel tersebut dan kita bisa rubah di sini. Nah, ini gua mau set jadi 3. Terus kita perlu buat 2 variabel lagi. Gua akan bikin variabel batas kanan, harusnya game object, jadi gue rubah ke game object. Kemudian kita bikin batas kiri ya. Terus ini gue ganti ke game object. Nah, batas kanan atau batas kiri kita enable juga inspektornya biar gampang. Jadi batas kanan juga kita enable biar muncul.
Nah, sekarang udah muncul ini, yuk kita pasang batas yang right ini ke batas kanan, terus yang left ini kita pasang ke batas kiri. Oke, dengan 3 variabel ini, yuk kita bikin lagi state-nya. Nah, sekarang di dalam state ini kita perlu nambahin yang namanya get position. Kita perlu beberapa get position. Nah, gue akan setup dulu yang pertama. Ini kita specify game object untuk target posisi yang mau kita catat, terus kita pilih variabel. Nah, untuk pilih variabel, pilih batas kanan. Nah, tadi gue pencet sama dengan ini ya, untuk pilih variabel. Nah, untuk batas kanan, kita catat posisi X-nya. Jadi kita catat komponen X-nya ke variabel baru. Batas kanan X misalnya. Nah, terus every frame nggak perlu kita cek karena batasnya ini kan diem ya, nggak bergerak. Jadi kita nggak perlu cek every frame-nya. Nah, ini kita duplicate aja. Pencet Ctrl+C, Ctrl+V. Terus untuk yang kedua kita catat batas kirinya. Nah, ini kita perlu simpan ke variabel yang baru. Jadi kita akan bikin batas kiri X misalnya. Nah, sekarang kita kecilin atau minimize. Terus kita mau ambil posisi si enemy-nya setelah set velocity. Jadi kita tambahin lagi get position di bawah. Dan kali ini kita use owner aja. Ambil posisi X-nya. Bikin variabel baru. Posisi X musuh misalnya. Oke. Terus ini kita perlu check every frame. Karena kan posisi X-nya berubah-berubah ya. Dia jalan soalnya. Nah, ini kita minimize. Ini kita minimize. Sekarang kita bisa pakai yang namanya float compare untuk membandingkan dua buah nilai float. Di sini gue akan pakai variabel dua-duanya. Nah, yang pertama gue mau compare posisi kita, X kita, si musuh, dengan batas kanan. Nah, dan gue akan kasih toleransi 0,3. Jadi dia, karena float itu nggak akan presisi, kita nggak bisa compare nilai yang benar-benar sama. Kita harus kasih toleransi. Kalau enggak, itu nanti bisa nggak kehitung atau nggak kecatat karena ada istilahnya apa ya, float precision, ada desimal di belakang itu. Jadi kalau nggak sama persis itu nggak akan terjadi, nggak akan tereksekusi. Jadi kita akan gunakan tolerance ya, karena kita mau cek kalau nilai ini equal terhadap batas kanan X-nya, nilai posisi X musuhnya. Nah, ini nyalakan every frame, terus kita duplicate atau kita copy dengan mencet Ctrl+C, Ctrl+V. Nah, yang kedua ini kita mau cek terhadap batas kiri X-nya. Dan dengan parameter yang sama. Nah, pada event, kita perlu tambah transisi baru. Jadi, kita kasih aja baru ya. Misalnya, flip gerakan. Nah, di sini, kita perlu assign atau pasangkan flip gerakan pada option equal ini. Sama untuk yang satu lagi. Nah, ini kan ada error nih, karena kita nggak pasang transisinya. Jadi, sekarang kita minimize dulu, terus kita pasang transisinya di sini. Transition flip gerakan. Kemudian kita perlu bikin state baru untuk kita flip kecepatannya. Jadi, flip kecepatan. Nah, ini kita connect flip gerakan ke flip kecepatan. Kemudian di flip kecepatan, kita cuma mau rubah nilai kecepatan itu menjadi negatifnya, atau kita kali negatif 1. Jadi kita bisa ambil float variabel kecepatan dan kita kali negatif 1. Jadi kalau kalau dia positif dia jadi negatif, kalau dia negatif dia jadi positif. Nah, kemudian setelah selesai, kita mau tambahkan transisi finish. Cuman jangan langsung dibalikin ke sini. Kenapa? Karena ini nanti bakal ada infinite loop. Dengan tolerance ini dia akan tereksekusi lagi dan balik lagi ke sini dan ke flip lagi dan akan menjadi infinite loop. Nanti playmaker bakal bilang ini ada infinite loop. Jadi kita bikin state baru untuk menunggu sebentar. Jadi kita tunggu sebentar, terus kita connect deh finishnya ini ke menunggu. Baru di menunggu gue tambahin lagi transisi finish. Transisi finishnya connect ke gerak. Di menunggu ini gue akan kasih wait action. Nah, ini untuk nunggu berapa detik, 1 detik kayaknya cukup. Finish actionnya kemana? Kita masukin ke finish. Terus tambahin yang namanya set velocity lagi. Dan kali ini kita taruh di atas weight-nya. X-nya kita set ke kecepatan. Jadi ini basically sama gerakan ya. Jadi sembari nunggu kita mau juga dia tetap gerak. Tapi nanti kalau sudah lewat 1 detik dia akan balik ke sini. Sekarang kita save scene-nya dulu ya. Terus mungkin kita coba dulu aja deh biar kita cek ada error atau enggak. Kita play. Oke.
sekarang gerak ya. Dan lihat, kalau dia ketemu batasnya ini, kita buka scene-nya ya. Begitu dia bersinggungan dengan batas, dia balik. Gitu. Jadi ini udah jalan nih, bolak-baliknya udah jalan ya. Oke, sekarang kita ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus flip scale karakternya pada saat dia berbalik, dan juga kita harus play animasinya. Nah, mungkin kita bikin dulu play animasinya ya. Di dalam gerak ini, bawah, kita mau ambil kecepatannya. Jadi kita bisa pakai namanya get velocity 2 dimensi. Nah, untuk kecepatan, ini kita ambil X-nya aja deh, karena dia kan geraknya di sumbu X nih. Jadi kita bikin new variable, kasih nama kecepatan X misalnya. Nah, ini harus every frame, karena kecepatan itu bisa diem, bisa gerak, tergantung kalau ada halangan, rintangan atau enggak. Nah, kemudian di bawah sini kita perlu juga kasih namanya float absolute. Nah, float absolute ini akan merubah float kita menjadi positif, apapun nilainya. Jadi kalau positif dia akan jadi positif, kalau negatif dia akan jadi positif. Nah, kita mau bikin kecepatan X ini jadi absolute, karena kalau dia lagi gerak ke kiri, dia pasti akan negatif nilainya. Dan nyalakan every frame-nya. Kenapa kita harus jadikan ini positif? Karena kalau kita lihat di animator, blend tree ini nilainya dari 0 sampai 1. Kalau 0 dia diem, kalau 1 dia gerak. Jadi artinya, kalau kecepatannya lagi ke kiri dan kita nggak kasih absolute, dia kan negatif. Nah, pada saat ke kiri, dia akan play idle animation, bukan work animation-nya. Oke, sekarang kita udah bikin float absolute, sekarang kita tinggal apply atau kita set nilai variabel ini, float ini, ke speed. Jadi kita bisa pakai yang namanya set animator float. Nah, di sini set animator float, kita harus pilih objeknya, yang mana bukan si enemy entity. Yang punya animator adalah child-nya. Jadi kita buka child-nya, game objeknya kita ganti dengan specify game object, tarik deh child-nya. Nah, parameternya apa? Namanya, yaitu speed ya. Tadi kita udah lihat di sini speed, dan huruf besar kecilnya harus benar. Jadi gue akan bikin S gede dan speed biasa ya. Terus nilainya apa? Oke, nilainya adalah kecepatan si X. Dan nyalakan every frame-nya ya. Nah, sekarang ini udah jalan animasinya. Kita copy tiga-tiganya yang kita perluin ini. Kita copy action-nya. Terus di dalam state menunggu, kita paste action ini. Jadi pada saat nunggu dia bergerak, dia tetap play animasinya. Gitu. Nah, ini sebenarnya cuma buat memprevent infinite loop tadi ya. Menjaga agar infinite loop-nya nggak terjadi. Oke, sekarang yang berikutnya kita perlu lakukan apa? Kita perlu flip sprite-nya. Jadi pada saat kita flip kecepatannya, kita harus flip sprite-nya juga. Nah, untuk flip sprite-nya atau membalikan sprite-nya, kita harus copy nilai kecepatan. Jadi, gue akan pakai yang namanya set float value ya. Pakai set float value. Nah, di sini gue akan pilih kecepatan dan gue akan set variabel baru tersebut pada kecepatan. Jadi kita kasih nama aja misalnya skala X. Nah, kemudian float value-nya kita samakan dengan kecepatan. Cuman kan kecepatan kita ini defaultnya 3. Jadi bisa 3, bisa negatif 3. Nah, kita mau batasin skala X ini jadi 1. Kita bisa pakai yang namanya clamp, float clamp. Nah, ini untuk membatasi. Pada float clamp ini kita pilih variabel yang kita mau batasin. Skala X, nah minimum value-nya berapa, maximum value berapa. Kita batasin ya, jadi negatif 1 untuk minimum value. Jadi kalau dia ngadep ke kiri dia negatif 1. Kalau ngadep ke kanan dia positif 1. Nah, dengan skala X yang udah kita set begini, ini kita minimize dulu ya, biar nggak makan tempat. Sekarang kita kasih yang namanya set scale. Nah, set scale ini kita cukup aplikasikan variabel skala X ini ke nilai X-nya. Jadi kita pilih skala X. Oke. Sekarang kita save scene-nya. Kita pencet play ya. Kita tes, kita lihat. Nah, sekarang animasinya bergerak ya. Dan kita bisa tes nih. Sumpama kita bikin objek baru deh buat nahan. Ini gue taruh ya square di sini. Terus kita kasih box collider 2 dimensi ya. Nah, kalau kita play, kan dia nggak ketemu batas kirinya nih. Dia bakal diem. Nah, tuh. Begitu diem, karena velocity-nya 0, yang dimainin adalah animasi idle-nya. Gitu. Jadi, kurang lebih seperti itu cara setup animasinya. Oke, sekarang karena udah kita bikin pergerakan, kita perlu bikin satu lagi. Gimana caranya biar enemy ini bisa mati? Nah, kita pilih add FSM to the enemy entity, dan kita bikin FSM baru ya. Di FSM ini,
kita ganti namanya misalnya jadi mati. Nah, pada state ini kita cuma nunggu nih. Di sini kita nunggu. Jadi kita nunggu akan tabrakan misalnya. Tabrakan dengan sesuatu yang mematikan, misalnya peluru atau apa gitu ya. Nah, gue akan bikin pakai collision to the event. Gue akan pakai dua, collision to the event sama trigger to the event. Kenapa? Biar kalau pelurunya is triggernya nyala atau enggak, tetap akan dieksekusi gitu ya. Jadi dia bisa kena peluru yang is triggernya mati, misalnya kalau pelurunya fisik yang mantul-mantul, atau kalau pelurunya yang sistemnya tembus aja, cuman visual doang. Nah, itu is triggernya nyala. Nah, setelah kita add collision to the event sama trigger to the event, kita mau cek tag collisionnya. Jadi untuk tag collisionnya kita kasih aja player bullet atau peluru player ya. Ini nanti bisa dibikin di tag settingsnya. Untuk send eventnya juga kita perlu bikin event baru. Jadi kita bikin aja event baru misalnya mati. Nah, kita tambahin deh transisi tersebut mati. Kita bikin state baru namanya misalnya udah mati. Nah, kita connect nih. Di sini kita perlu send eventnya. Jadi kita pilih mati di send event, sama di sini juga kita set send event. Dan kita juga mau ancurin objeknya. Misalnya peluru, kalau sampai kena player, jangan pelurunya nggak hancur. Habis itu dia lanjut lagi gerak gitu kena musuh yang lain. Sakti banget pelurunya kan. Jadi kita harus destroy si peluru. Jadi kita store aja collidernya ke peluru misalnya. Jadi kita bikin variabel baru ya, game object. Sama di trigger to defend juga kita store pelurunya. Nah, pada saat mati, di sini kita bisa play animasi matinya. Jadi kita pakai yang namanya set animator trigger. Dan yang mau kita trigger adalah si objek visual ini ya. Jadi kita ganti game objeknya ke specify game object, terus tarik deh visualnya ke sini. Triggernya namanya dead, pakai D gede ya. Bisa dicek di animatornya nih. Nah, kemudian di sini kita juga perlu berhentiin si enemy-nya. Jadi kita perlu kasih set velocity 2 dimensi dan x-nya kita jadi 0 aja biar dia stop. Nggak perlu every frame. Kenapa? Karena abis ini kita mau matiin FSM pergerakan. Jadi kita bisa pakai action yang namanya enable FSM. Nah, di sini kita bisa pakai use owner karena kan FSM-nya ada di enemy entity ini sendiri ya. Kita bisa pilih deh di sini. Dari sini kita bisa pilih pergerakan namanya. Oke, kita matiin dan matiin juga reset on exit. Terus, nah ini udah bakal mati nih. Cuman masalahnya sekarang begitu mati, si enemy entity tetap akan punya rigid body sama capsule collider. Dan kita udah nggak butuh. Juga ini akan jadi masalah kalau nanti kita udah implementasi health-nya si player. Jadi musuhnya udah mati pun kita kena capsule collider-nya tetap berkurang nyawanya. Jadi mendingan kita destroy aja nih. Nah, kita bisa pakai yang namanya destroy komponen. Nah, destroy komponen ini kita use owner aja, kita pilih dari sini. Dari Unity Engine, jenis Unity Engine kita tahu dia ada capsule collider ya. Jadi kita pilih aja capsule collider. Mana ya? Capsule collider 2 dimensi. Terus kita duplicate komponennya, terus kita pilih deh yang satu lagi yang rigid body 2 dimensi ya. Salah. Gue akan scroll down dan pilih yang namanya rigid body 2 dimensi di sini. Oke. Terakhir kita perlu destroy objek yang bikin dia mati. Jadi kita tambahin lagi destroy object dan kali ini kita bisa pilih objek tersebut dari variabel. Oh, ini jadi ngopi nih, nggak sengaja. Gue hapus dulu ya. Nah, kita perlu pilih dari variabelnya, pilih si peluru. Oke, ini kita kecilin semua, minimize, kita save. Sekarang untuk tes di sini, itu bisa kita ganti aja si square ini, kita ganti jadi peluru misalnya. Player bullet ya. Sekarang kita play. Nah, begitu di play kita bisa lihat nih, pas kena, deng, langsung mati. Dan kita bisa lihat bahwa si pergerakan mati dan capsule collider sama rigid bodinya hilang, terdestroy. Jadi dia jadi lebih enteng lah. Kita bisa biarin aja sprite di sini, jadi kelihatan dia udah mati. Nah, sekarang gimana cara gabungin sama scene yang sebelumnya? Kita bisa jadiin dia prefab. Nah, gue akan save scene-nya dan gue nggak akan jadiin ini prefabs karena gue udah bikin prefabs-nya di sini ada enemy ya, sama persis. Sekarang kita tinggal buka aja scene 2 dimensinya. Kita buka scene platformernya. Nah, di sini di scene platformer kita perlu tambahin prefab enemy-nya. Jadi gue akan zoom out. Terus mungkin gue taruh aja deh prefab enemy-nya itu di sini. Nah, itu dia ya.
Kalau misalnya pada saat naruh ke sini enemy-nya nggak kelihatan, coba buka enemy-nya, buka visual objeknya, pastiin sorting layer-nya ada di mid ground. Kalau ngikutin tutorial gue yang sebelum-sebelumnya. Karena kalau dia default, dia nggak akan kelihatan. Dia akan kalah sama background. Jadi ini kita jadiin mid ground. Oke, untuk naruh si enemy-nya, pastiin yang digerakin adalah enemy parent-nya ini ya, bukan enemy entity-nya. Nah ini kita gerakin, kita taruh dia mau jalan di mana. Kemudian untuk ngatur jarak jalannya, kita bisa atur left sama right-nya ini. Nah, kemudian gue juga mau rubah untuk peluru si jagoan. Peluru jagoannya, bullet tutorial ini, gue akan ganti tag-nya jadi player. Nah, ini udah diganti ke player ya. Jadi kita bisa tes sekarang enemy-nya. Kita save dulu scene-nya, kita press play. Nah, sekarang cobain ya. Kita samperin enemy-nya, terus kita tembak. Tapi kita belum bisa kena damage ya, karena kita belum implementasi damage-nya. Belibet banget nih mulut. Oke, kita tembak aja, pencet kontrol, dar, mati dia. Dan pelurunya ke destroy. Oke, jadi ya kira-kira kurang lebih bikin gerakan, nggak tahu nih kenapa mulut gue dari tadi, bikin gerakan enemy yang simple seperti itu, dan dengan sistem seperti ini, kita bisa atur jarak left sama right-nya. Jadi kalau areanya agak kecil atau dia di ujung tebing, kita bisa pendekin batasnya, sehingga dia gerak di area tersebut aja, di area itu aja. Ya ampun, susah banget ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Kalau suka, pencet like-nya ya, ngebantu banget channel gue, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.